Wirausahaan. Penemuan terbesar dalam sejarah umat manusia. Manusia itu bisa merubah cara hidupnya, tapi dengan cara merubah jalan pikirannya. Nasib di tangan Anda. Ini dalam surat Al-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum selama mereka tidak mau mengubah nasib. Jadi nasib itu bisa dirubah ya, asalkan kita mau merubah, insya Allah bakal berubah. Siapakah orang kaya itu? Di Amerika Serikat 99% orang kaya berasal dari 5 kategori, yaitu 74%-nya adalah wirausaha. Kita semua atau adik-adik sekalian ingin menjadi orang kaya, jadi harus memilih jenis usahanya itu, yaitu untuk berwirausaha ya, gitu. Baik, kita lanjutkan. Pengertian kewirausahaan. Wirausaha merupakan pengambilan risiko untuk menjalankan bisnis sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan bisnis baru atau dengan pendekatan yang inovatif, sehingga bisnis yang dikelola berkembang menjadi besar dan mandiri dalam menghadapi tantangan-tantangan persaingan ya. Itu mengenai pengertian kewirausahaan. Proses. Baik, kita lanjutkan. Ini ada beberapa ciri-ciri dan watak wirausaha. Ciri yang pertama yaitu 1, percaya diri. Wataknya yaitu keyakinan, ketidaktergantungan, individualis, dan optimisme. Menumbuhkan mental wirausaha melalui proses berkelanjutan. Yang pertama yaitu belajar. Jadi pertama itu belajar. Yang kedua selanjutnya yaitu berlatih. Kemudian berikutnya yaitu bertindak. Selanjutnya yaitu sukses berkelanjutan. Yaitu yang pertama harus memiliki karakteristik kewirausahaan. Jadi harus memiliki karakter. Gimana nih karakter seorang wirausaha itu? Yang kedua harus bisa kemampuan menciptakan. Jadi harus menciptakan nih peluang usaha apa nih yang bakal kita ciptakan. Jadi kita harus mampu, harus bisa menciptakan peluang usaha. Setelah kita ciptakan peluang usaha, kemudian kita harus kemampuan untuk mengelola. Kita harus mampu, harus bisa mengelola baik manajemen keuangan dan lain sebagainya ya, produksi atau dan lain-lain, itu harus mampu. Seorang wirausaha itu harus seperti itu. Ini kita lanjutkan 8 anak tangga menuju puncak karir wirausaha. Yang pertama, mau bekerja keras. Itu salah satunya itu mau bekerja keras. Yang kedua, bekerja sama dengan orang lain. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain ya. Yang ketiga, penampilan yang baik. Contohnya, cara berpakaian yang rapi dan sopan. Yang keempat, yaitu yakin. Yang keempat itu yakin. Yang kelima, pandai membuat keputusan. Yang keenam, mau menambah ilmu pengetahuan. Jadi kita itu harus mau ya menambah ilmu pengetahuan. Kenapa? Dengan ilmu pengetahuan lah
kita bisa menambah wawasan ya. Yang ketujuh itu yaitu ambisi untuk maju. Kedelapan itu pandai berkomunikasi. Nah, itu ya 8 anak tangga menuju puncak karir wirausaha. Lanjut. Perbandingan keuntungan dan kerugian berwirausaha dibanding dengan menjadi pekerja. Keuntungannya, seorang wirausaha yang pertama tidak bergantung kepada orang lain. Sedangkan kalau pekerja itu bergantung kepada orang lain. Nah, yang kedua, kalau seorang wirausaha itu mengambil keputusan sendiri. Nah, sedangkan kalau menjadi seorang pekerja tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Jadi keputusan itu biasanya kalau jadi seorang pekerja itu dari atasan ya. Beda dengan seorang wirausaha itu kita sebagai pengusaha bisa mengambil keputusan sendiri. Yang selanjutnya tadi keuntungannya, sekarang kita akan bahas mengenai kerugiannya. Nah, ini ada keuntungan dan kerugian. Kerugiannya, kalau wirausaha itu yang pertama kalau ada resiko ditanggung sendiri. Kalau pekerja, kalau ada risiko ditanggung oleh kantor atau perusahaan. Yang kedua, mungkin mudah berganti bidang bisnis. Kalau jadi pekerja, cenderung tetap dalam satu bidang. Yang ketiga, nah ini kerugiannya ketiga, butuh modal atau sumber daya yang harus disiapkan sendiri. Wirausaha. Baik, kita lanjut. Ini ada keyakinan diri, kemampuan yang kuat, motivasi yang sukses dapat dibangun dengan merenungi kalimat-kalimat dan baik-baik berikut ini. Pertama, hari ini aku bekerja di tempat orang lain. Besok lusa orang bekerja di tempat aku. Hari ini memeras keringat, menjemur diri. Besok lusa berada di ruangan ber-AC. Hari ini aku mengharap belas kasih. Besok lusa aku memberi belas kasih. Hari ini aku diperintah. Besok lusa aku memerintah. Hari ini aku menjadi makmum ekonomi. Besok lusa aku menjadi imamnya. Hari ini aku menerima zakat. Besok lusa aku membayar zakat. Hari ini aku menyandung gaji. Besok lusa aku membayar gaji. Hari ini aku menjadi kuli kasar. Besok lusa bergelar majikan dan saudagar. Nah, itu ya. Ada beberapa kata-kata yang baik yang bisa kita renungkan. Nah, ini kita itu yang pertama itu harus mempunyai impian. Di mana kita harus bermimpi. Wah, saya ingin jadi orang sukses. Saya ingin jadi orang kaya gitu kan. Kita harus berawal dari mimpi dulu ya. Setelah bermimpi, terus kita komitmen. Setelah komitmen, baru kita action. Nah, setelah action, selanjutnya konsisten. Setelah konsisten, sukses. Ya. Jadi sekian ya action deh. Jadi terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk di materi kewirausahaan. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang proses pembuatan kaos sablon DTF. Proses yang pertama akan kita lakukan yaitu membuat desain kaos dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW.
Untuk proses desain kali ini, saya akan mendesain hanya menggunakan teks saja, ditambah gambar-gambar dikit. Nah, di sini kita akan lakukan yang pertama itu memasukkan teksnya. Nah, di sini kan kaos rata-rata kadang-kala ada yang menggunakan gambar, ada yang menggunakan teks. Kata-kata mutiara seperti itu. Nah, di sini saya akan menggunakan kata dari Only You Can Make It Happen. Setelah teks dimasukkan, kemudian kita edit dengan merubah jenis huruf, ukuran huruf disesuaikan. Karena kita itu memiliki printernya ukuran A4, nah berarti desain yang kita buat tidak melebihi ukuran dari A4 tersebut. Nah, di sini setelah teksnya yang kita buat itu sudah jadi, kita pisah dulu menggunakan CTRL-K, pisah-pisah jadi satu kata. Di sini untuk teks dari you can-nya itu diganti jenis hurufnya supaya berbeda aja. Jadi dalam teks ini bisa menggunakan maksimal itu 3 jenis huruf. Nah, saya ganti untuk kata dari you can-nya itu diganti menjadi jenis hurufnya itu Handicera. Nah, kalau untuk sejenis teks yang seperti ini itu atau font yang seperti ini tuh fontnya itu jangan menggunakan huruf kapital. Jadi yang kapital itu huruf depannya aja. Selanjutnya, di sini kita akan menambahkan efek pada teksnya menggunakan efek dari extrude supaya kelihatan lebih kayak 3 dimensi seperti itu. Kemudian atur warna. Nah, di sini saya menggunakan palet warna ya, supaya warna yang tersedia di palet seperti biasanya itu kan udah monoton warnanya. Jadi saya ngedownload palet warna. Jadi ada warna tambahan. Nah, di sini untuk mengedit warna di property bar itu ada untuk memberikan warna dari extrude-nya. Sementara kalau memberikan warna hurufnya itu ya seperti biasa ada di palet sebelah kanan layar. Lakukan hal yang sama pada teks berikutnya, edit semenarik mungkin. Untuk teks you can-nya sebenarnya di sini saya nggak akan menggunakan efek dari extrude ini. Jadi yang tulisannya yang seperti biasa yang saya akan gunakan extrude. Jadi tadi kan yang tadi pakai jenis huruf yang berbeda, jadi ada variasinya. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan efek dari arsitek media. Nah, kemudian di property bar itu ada jenis-jenis efek dari arsitek medianya ya. Nah, di sini saya mengganti efeknya menjadi bentuk bunga. Hiasan di sini hanya untuk memperindah aja ya, dibuat semenarik mungkin aja. Kemudian di sini saya menambahkan gambar bunga ya dari hasil download. Nah, di sini saya mengimpor file downloadnya, kemudian masukkan ke dalam desainnya. Ditata semenarik mungkin, disesuaikan saja sesuai keinginan kalian masing-masing. Selanjutnya, setelah desain kita udah selesai, kita gunakan grup untuk menggabungkan semua desain ini. Kemudian kita ekspor menggunakan file ekspor atau ada di layar atas setelah menu bar, yaitu ada ekspor. Untuk file jenis filenya itu PNG ya. Selanjutnya kita buka aplikasi dari Acrowhite versi 9 untuk proses cetak ke kertas film DTF. Nah, di sini aplikasi dari Acrowhite versi 9. Seperti biasa untuk membuka file
dari yang udah tadi kita buat di Corel, yaitu klik file, terus open, carilah gambar yang kita punya. Setelah gambar muncul, kemudian kita atur ukuran dari layoutnya. Layout yang harus kita masukkan yaitu sesuaikan dengan printer yang ada, yaitu ukuran A4. Berarti untuk width-nya 21, height-nya 29,7 dalam bentuk potret. Kalau misalnya mau landscape berarti sebaliknya. Height-nya 21, width-nya 29,7. Kemudian setelah itu kita harus membalikkan objek atau gambar yang kita udah masukkan tersebut. Kemudian setelah dimirrorkan, kita klik ke pengaturan printer. Nah, sini printer yang kita gunakan yaitu L805. Untuk resolusi white-nya itu 1440 ke 1440 dpi. Begitupun resolusi color-nya. Setelah itu kita klik ke pengaturan color-nya. Untuk ink channel-nya kita gunakan yang YKWWMC. Kemudian untuk link limitnya, untuk yang color 60%, untuk yang white itu 80%. Kemudian isi profilnya itu kita pilih yang 5. Untuk selanjutnya kita klik pengaturan white. Di sini white layer generation-nya kita pilih yang 100% white. Kalau mau gradient juga sebenarnya nggak masalah, tapi di sini saya akan menggunakan yang 100% white. Selanjutnya kita coba view untuk yang white ya. Ini hasilnya untuk yang color yang tadi. Kemudian kita kembali lagi ke pengaturan printer, kita klik printer. Kemudian pengaturan printernya di sini kita klik printer color purse-nya sama color purse white-nya kita harus contreng. Selanjutnya selesai kita klik print. Setelah proses print atau cetak, kita harus kasih serbuk platisol-nya setelah 5 menit. Kemudian kita open dengan suhu 130 waktu 5 menit. Setelah tadi di open, kemudian kita tempelkan ke baju, sesuaikan, posisikan hasil sablonannya ke baju atau ke kaosnya. Jaraknya harus seimbang ya, kanan maupun kirinya. Setelah rapi, kita akan press kaosnya dengan suhu 160 dengan waktu 20 detik. Setelah selesai di-press, tunggu suhu turun dulu baru boleh dibuka dari plastik sablonannya. Ikut hasil dari sablonannya. Sekian video penjelasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta PKW 2021 LKP Rian Komputer yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita akan mempelajari lagi tentang Adobe Photoshop. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang efek siluet yang bisa kita buat di Adobe Photoshop. Baik, kita buka saja aplikasi Adobe Photoshop-nya. Oke, kita tunggu. Ya, sudah terbuka. Kemudian kita pilih gambar.
yang akan kita gunakan menjadi atau membuat efek siluetnya. Di sini ada beberapa gambar. Tentu saja siluet harus menggunakan gambar atau foto dari samping ya. Nah, di sini kita akan pilih salah satu gambar yang akan kita buat efek siluetnya. Misalkan saya pilih gambar yang ini. Kemudian kita buka. Nah, di sini sudah muncul ya gambarnya. Kita akan buat efek siluetnya, yaitu langkah pertama kita pilih menu pen tool ya. Kita pilih menu pen tool. Pastikan di sini yang terpilihnya adalah save. Nah, sedangkan untuk warna dalam siluet itu umumnya adalah warna hitam ya. Jadi untuk fill ini kita ganti warnanya menjadi warna hitam. Oke, fillnya sudah menjadi warna hitam. Nah, sekarang kita mulai seleksi objeknya langsung. Oke, kita seleksi langsung mengikuti bentuk objeknya ya. Nah, di sini akan muncul bayangan hitam. Nah, seperti ini ya. Di sini muncul bayangan hitam. Kalau sekiranya mengganggu, ini bisa dihilangkan. Kalau sekiranya tidak mengganggu saat proses seleksi di sini, maka tidak usah dihilangkan. Hanya jika mengganggu, ini bisa kita hilangkan terlebih dahulu dengan cara kita lihat di sini ada opacity sama fill. Nah, di sini opacity ini kita buat menjadi 0%. Sehingga bayangan hitamnya hilang. Oke, kita lanjutkan sampai semua atau sampai selesai ke titik awal lagi. Baik, kita seleksi sampai selesai. Nanti kalian bisa lebih detail lagi ya dalam memotong atau menyeleksi. Nah, ini misalkan di bagian ini terdapat lengkungan, kita bisa perbesar dulu gambarnya biar lebih jelas dengan cara tekan CTRL atau Ctrl plus pada keyboard untuk memperbesar gambarnya, sedangkan untuk memperkecil kembali itu tekan CTRL min pada keyboard. Nah, nanti dia kembali ke semula. Oke, kita lanjut sampai ini semua terseleksi ya. Mengikuti bentuk objeknya ya. Untuk lengkungan seperti ini kita bisa langsung klik di tengah atau di ujung. Kita klik, tahan, kemudian kita lengkungkan seperti ini. Kalau sudah dikira pas, kita lepas. Kemudian tentu saja anchor yang akhir ini harus kita hilangkan ya, biar tidak mengganggu, dengan cara tekan Alt di keyboard, kemudian
kemudian klik anchor yang tengah ini, sehingga anchor yang terakhir itu akan hilang. Oke, kita lanjutkan. Oke, terus sampai kembali ke titik awal ya. Kita seleksi terus. Oke, kita sudah sampai ke sini. Kita buat bawahnya pakai bentuk variasi. Sampai ke sini ada bagian ini kalau di sini. Oke. Kita hilangkan anchornya, kita kembalikan ke titik akhir ke titik awal ya, ke titik awal. Sehingga ini proses seleksinya sudah selesai. Kemudian untuk memunculkan efek siluetnya, oke, kita perkecil dulu layarnya atau gambarnya. Nah, untuk memunculkan efek siluetnya, opacity ini kita buat menjadi 100% lagi. Oke, ini efek siluetnya sudah jadi ya, sudah jadi. Kemudian untuk menghilangkan garis pinggir ini, kita klik saja di tengah gambar ini, kita klik kanan, kemudian pilih make selection, kemudian klik OK. Kita seleksi ya. Kalau sudah terseleksi ini, kita tekan Ctrl D ya, menghilangkan seleksinya. Maka garis yang ada di samping, garis yang ada di pinggirnya itu menjadi hilang. Kemudian efek siluetnya muncul. Kemudian untuk formatnya, kalian bisa ganti menjadi format JPG. Klik, kemudian pilih tempat penyimpanan hasil jadinya. Misalkan kalian mau simpan di local disk D, kemudian cari nama kalian atau file folder kalian yang sudah dibuat untuk hasilnya. Kemudian kalau sudah, tekan atau klik save. Ini sudah tidak dirubah lagi, sudah jadi ya. Ini kualitasnya sudah high. Kemudian klik OK saja. Setelah selesai, tinggal di close saja. Seperti itu ya. Selamat mencoba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.